Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Wallahu bi kulli syai'in muhit, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Rekan-rekan mahasiswa semester 2 manajemen yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan lagi walaupun secara online ya. Dikarenakan hari ini di IAI Latifah Barokiyah sedang dilaksanakan ujian dan kelasnya ya kelas yang biasa kita pakai juga digunakan untuk ruang ujian. Jadi situasi dan kondisi kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara offline, maka kita laksanakan secara online ya. Dan insya Allah walaupun secara online materi tetap bisa disampaikan ya. Oke, melalui channel YouTube ini silakan Anda nanti simak apa yang saya share dalam perkuliahan hari ini. Setelah itu nanti Anda buat reviewnya, resumnya, kemudian nanti hasil resumnya diupload ke Siakan ya. Dan jangan lupa Anda like and comment ya di video YouTube ini sebagai tanda kehadiran Anda pada sesi perkuliahan hari ini. Oke teman-teman, materi kita hari ini yakni tentang talqin dan bai'at ya. Apa itu talqin? Ya, dalam kitab Miftahus Sudur ya, rujukannya dalam perkuliahan kita di pelajaran ilmu tasawuf ini, di mata kuliah ilmu tasawuf ini, rujukan utamanya adalah kitab Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur itu adalah salah satu kitab yang dikarang oleh guru kita, mursyid kita, Pangarsa Abah Anom, nama lengkap beliau Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan wa kana dzikru la yufidu faidatan illa bitalqin ya. Artinya dzikir itu tidak akan memberi manfaat yang sempurna, yang paripurna kecuali dengan talqin. Ini dzikir di sini adalah dzikir yang kita sebut sebelumnya adalah dzikir khas atau dzikir darajat. Ya. Dzikir itu banyak ya. Dzikir am, ada di makna khas, ada dzikir hasanat, ada dzikir darajat gitu ya. Ya. Nanti bisa dibuka lagi catatannya ya. Kalau dzikir yang am itu ya, segala bentuk zikir gitu ya. Kalau misalkan lafadznya ya bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa juga dalam berbentuk perbuatan.
Zikir bimakna am itu yaitu kita sholat, kita mengaji, baca Al-Quran, gitu ya. Misalkan menghilangkan segala sesuatu yang membahayakan di jalan. Nah itu juga bisa juga dengan zikir bimakna am, makna yang umum, gitu ya. Kalau zikir yang bermakna khas atau zikir darajat, ini adalah zikir yang kita amalkan dalam thariqah, gitu ya. Jadi ketika kita masuk thariqah, nah, zikir itu eh, ingin hasilnya sempurna, ingin menaikkan makom kita, kita sudah belajar makomat ya, dari taubat gitu ya, naik terus sampai makom ma'rifat, mahabbah. Nah, zikir itu menyampaikan kita kepada makom-makom tersebut. Dan kalau ingin memberi manfaat, menyampaikan kita, gitu ya. Nah, itu harus melalui proses yang namanya talqin, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin zikirnya menaikkan derajat kita, mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikirnya harus melalui talqin. Maka perlu sekali kita membahas di pertemuan ini tentang namanya talqin, gitu ya. Nah, untuk dapat mengamalkan zikir khas, yakni zikir dalam taqiin dan amal-amalan lainnya, maka seorang murid harus memulainya dengan yang namanya talqin. Secara bahasa, talqin ini adalah, kalau dalam bahasa Arab, laqqana yulaqqinu talqinan. Jadi peringatan guru kepada murid atau pengajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada murid. Jadi kalau dalam hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi pembacaan peringatan gitu ya bagi yang mau meninggal, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau dalam TKN kita talqin itu seorang murid diberi pengajaran oleh seorang guru tentang bagaimana mengamalkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau menurut Ibnu Arabi, talqin itu adalah proses pemasukan nur nubuah ke dalam hati saleh. Ini kan ada dikatakan yang namanya cahaya. Nah, cahaya itu masuk ke dalam hati. Nah, kalau Ibnu Arabi menyebutnya nur nubuah atau nurul iman, cahaya keimanan ke dalam hati seorang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, proses pemasukan nur tersebut itu disebut namanya talqin menurut Ibnu Arabi, gitu ya. Nah, kalau kita di sini yaitu memasukkan kalimat Allah, benih yang suci keimanan, gitu ya, benih suci keimanan ke dalam hati seorang murid. Maka yang namanya talqin itu adalah proses yang sangat urgens, yang sangat penting bagi seorang yang sedang menempuh jalan Allah, agar hatinya berisi cahaya dari Allah, nur nubuwah, agar hatinya ditanamkan biji keimanan, kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam talqin, gitu ya, kita menyadur dari Ibnu Arabi, gitu ya. Di dalam talqin ini secara spiritual, itu terjadi proses penanaman cahaya iman. Jadi kita ketika talqin itu sedang dipersiapkan hati kita, ditanami benih yang suci, benih keimanan, gitu ya. Dan dalam proses talqin juga
dijelaskan bagaimana cara berzikir gitu ya, agar benih-benih keimanan ini, benih-benih suci ini, kalau diibaratkan tanaman itu tumbuh subur. Sehingga dari benih yang suci ini ketika sudah berbuah maka akan menghasilkan amal soleh gitu ya. Kita kan senantiasa dalam khotbah ya khafiyya lutfi, ya khafiyya lutfi adrikni bi lutfika wa khawfi gitu ya. Apa khafi di sana itu gitu ya. Jadi khafiyya lutfi, lutfi itu ya, lutfun itu kelembutan. Apa arti maknanya menurut para ahli tasawuf? Lutfun di sana adalah suatu dorongan agar kita bisa melaksanakan yang namanya kebaikan amal soleh gitu ya. Maka bagaimana kita setelah punya biji, setelah punya benih gitu ya, Anda punya benih apapun, sebagus apapun gitu ya, kalau tidak ditanam, kemudian sudah ditanam tidak dijaga, dipelihara, nah itu tidak akan berbuah gitu ya. Tapi ketika sudah ditanamkan biji tersebut ya di ladang atau kita sebut namanya hati di sini gitu ya. Kemudian hatinya terus dijaga, dipelihara, diurus, dipupuk gitu ya. Maka akan lahir namanya kebaikan atau amal soleh ya. Dan itu yang kita harapkan gitu ya. Sudah kita ditalkin, mendapatkan ijazah untuk melaksanakan zikir, maka akan berbuah atau menghasilkan berbagai amal kesolehan. Ya. Nah, dan yang perlu kita apa istilahnya menjadi istilahnya keyakinan kita, dan talqin itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang kecuali ya, oleh seorang guru mursyid. Ya. Ibaratnya apa? Itu kan orang yang menanamkan benih yang terbaik itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang terbaik, ya, oleh seorang guru mursyid, gitu ya, dengan sembarangan orang. Nah, di kita dikenal ya, dengan istilah yang namanya wakil talqin. Ya, wakil talqin itu adalah orang yang sudah ditunjuk oleh guru mursyid, oleh pengasabah untuk bisa memberikan talqin. Ya. Pada hakikatnya itu adalah pengasabah. Para wakil talqin itu adalah hanya wasilah perantara, gitu ya, hanya sebagai media, fasilitator, gitu ya. Ya, yang mentalkinnya itu adalah pengasabah, gitu ya. Pengasabah anom sebagai guru mursyid. Ya. Apa itu guru mursyid? Guru mursyid adalah seorang guru spiritual yang telah mendapat izin dari Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah itu di sana ada para sahabat, para tabi'in, kemudian murid-muridnya para tabi'in, gitu ya. Sehingga itu ada mata rantai, ada silsilah namanya, gitu ya. Jadi kriteria seorang guru mursyid itu nggak ujug-ujug jadi guru mursyid, tapi harus mendapatkan ijazah hirqah dari guru sebelumnya. Contoh, guru mursyid kita adalah Pangersa Abah Anom, ya, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Beliau gitu, guru mursyid ketika sudah mendapatkan hirqah dari gurunya, yaitu siapa? Abah Sepuh. Abah Sepuh itu adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh itu jadi guru mursyid karena sudah ditunjuk yang mendapatkan hirqah dari guru sebelumnya, yaitu Syekh Tolha. Syekh Tolha mendapatkan ijazah atau hirqah kemursyidan dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Syambas, gitu ya. Syekh Ahmad Khatib Syambas terus gitu ya
mendapatkan dari gurunya, dari Syekh Abdul Qadir, kemudian terus ittisal sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kriteria seorang guru mursyid yang mana silsilahnya sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Ini adalah rangkaian suci nur nubuah, gitu ya. Tadi nur nubuahnya dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada para mursyid, kemudian turunkan lagi kepada mursyid sampai kepada para sahabat Abah Anum. Nah, gitu. Maka ketika ada seorang guru mursyid tapi silsilahnya tidak nyambung, maka kemursyidannya itu diragukan, ya. Dan kita alhamdulillah gitu ya mengamalkan amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, gurunya itu bersilsilah gitu ya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita disebut dengan thariqah mu'tabarah, ya, thariqah yang diakui kebenarannya, ya. Jadi kembali lagi, talqin itu harus disampaikan oleh guru mursyid. Guru mursyid itu adalah seorang guru spiritual yang telah mendapatkan izin dari Rasulullah melalui guru-gurunya secara ittisal untuk melaksanakan talqin ini, ya. Kalau dalam PKN kita mengenal istilah lain, ya, guru mursyid mengangkat yang namanya wakil talqin yang bertugas sebagai mediator, fasilitator, gitu ya, sebagai perantara, nah, untuk menyampaikan talqin. Oke. Nah, apa rujukan dari talqin ini? Ya, kita mengambil beberapa hadis bagaimana ketika Nabi menalkin sahabat-sahabatnya. Dalam hadis tersebut ada talqin yang dilakukan secara berjamaah, ya, dan ada juga talqin yang dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, di antaranya saya terjemahnya, ya, saya bacakan terjemahan dari hadis yang menerangkan tentang talqin secara berjamaah. Ini diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, salah seorang sahabat, ya. Nah, dalam hadis ini diceritakan gitu ya, pada suatu waktu ketika para sahabat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian orang asing? Maka kata Shaddad bin Aus, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh menutup pintu dan bersabda, angkat tanganmu dan ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Nah, maka langsung beliau bersabda, segala puji bagi Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah mengutus aku dengan kalimat ini, dan Engkau menjadikan dengan kalimatnya karunia syurga kepadaku, dan bahwa Engkau tidak sekali-kali menyalahi janji. Kemudian beliau bersabda, aku sampaikan kabar gembira buat kamu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ya. Jadi ketika kita talqin, gitu ya, belajar kalimat la ilaha illallah, gitu ya, itu segala dosa kita diampuni oleh Allah dan kita mendapatkan kabar gembira tentang syurga. Gitu ya. Sudah dijelaskan kemarin, ya, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa diampuni, gitu ya. Berulang lagi la ilaha illallah, 4.000 dosa, maka tidak akan ada dosa yang menempel di diri seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga gitu, ketika itu ditanya bagaimana kalau sudah tidak ada dosa, maka dosa orang-orang yang kalian cintai, ibu bapak, anak-anak, keluarga, itu akan diampuni. Kalau mereka sudah tidak ada dosa lagi, maka tetangga-tetanggamu apabila ada dosa,
gitu ya, maka akan diampuni. Nah, inilah itu yang luar biasa gitu ya. Ketika kita sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ini cerita tentang bagaimana proses talqin itu dilaksanakan secara berjamaah ya. Ketika banyak sahabat kemudian diajarkan kalimat la ilaha illallah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga talqin yang dilakukan secara munfarid. Nah, ya, ini kisahnya terjadi ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ya Rasulullah, tunjukilah aku jalan yang paling dekat. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan jalan yang paling dekat, paling mudah, paling utama yang ditempuh oleh hamba-hambanya untuk menuju Allah. Nah, jadi Sayyidina Ali itu sebagaimana kita ya, kita ingin dekat kepada Allah tapi jalannya cepat gitu ya. Ingin istilahnya itu dikenal oleh Allah tapi jalannya singkat gitu ya. Maka Rasulullah menjawab gitu ya. Beliau bersabda, hendaklah kamu lakukan zikrullah secara terus-menerus, zikirnya terus-terus, dan ucapan yang paling utama yang aku lakukan dan dilakukan pula oleh para nabi sebelumnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi kalimat yang menunjuki kepada jalan yang paling dekat, paling mudah untuk sampai kepada Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Masih sabda Nabi, kalimat la ilaha illallah misalkan kalau ditimbang 7 petaka langit dan bumi dalam satu timbangan, kalimat la ilaha illallah itu masih lebih berat. Kalau langit disimpan gitu ya untuk menimbang kalimat la ilaha illallah, bumi disimpan untuk menimbang kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat gitu ya timbangannya. Rasulullah bersabda, wahai Ali, tidak akan terjadi kiamat jika di atas muka bumi ini masih ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bumi ini akan terus ada selama orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, la ilaha illallah masih ada di muka bumi. Kemudian Ali bertanya, bagaimana cara aku berzikir ya Rasulullah? Kemudian Ali bertanya, cara dikirnya gimana? Nabi menjawab, pejamkan kedua matamu dan dengarkan aku mengucapkan 3 kali. Jadi ketika zikir itu, ya, zikir kalimat la ilaha illallah, usahakan itu dalam keadaan terpejam mata. Biar kita merasa gitu ya, biar kita lebih mantap dalam berzikirnya gitu ya. Maka berkata Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Nah, matanya dipejamkan, artinya suaranya dikeraskan. Karena dalam tata cara zikir itu harus bidorbin syadidin, bisautin qawiyin, hentakannya gitu, atau pukulannya itu keras. La ilaha illallah. Suaranya juga keras. Ya. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Nabi pun mendengarkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana urgensi? Ya, urgensi itu pentingnya talqin dalam tarekat itu apa? Ya. Jadi ketika seorang sudah bertalqin, ya, berarti dia itu sudah masuk dalam silsilah atau lingkaran atau komunitas atau jamaah dalam pengamal tarekat. Ya, ketika sudah talqin, dia itu seakan-akan sudah masuk dalam
lingkaran yang menyatu. Gitu. Kalau istilah kita ya memanainya, kita sudah talqin itu berarti kita sudah satu gerbong, gitu ya, dengan gerbong mursyid kita, gitu ya. Kalau Anda pernah naik kereta api kan, gitu, di, di dalam apa di depannya itu lokomotif, ya, kemudian ada gerbong-gerbong. Nah, ketika kita sudah bertalqin, seakan-akan kita sudah nyambung dengan lokomotif, dengan gerbongnya guru mursyid kita semua, gitu ya. Ketika kita sudah talqin berarti sudah nyatu. Kemana lokomotif ini menuju, kita akan mengikutinya. Walaupun kita ada di barisan lokomotif gerbong paling belakang, tapi kalau misalkan menyatu, maka kita akan sampai, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak menyatu dengan gerbong yang sebelumnya, gitu, walaupun gerbong kita bagus, tidak akan sampai-sampai, gitu ya. Maka dengan talqin ini menyatukan kita, gitu ya, dengan guru-guru kita, gitu ya. Gitu. Jadi kita satu kesatuan. Nah, kita bahas juga tentang baiat. Dalam talqin ada baiat. Baiat ini adalah kesanggupan, kesetiaan murid di hadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala kebajikan yang diperintahkan mursyid. Artinya ketika kita sudah talqin, maka kita harus mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, gitu ya. Patah mengatakan seperti itu. Kita sudah dapat ilmunya, tapi tidak diamalkan, maka tidak akan berbuah. Nah, maka supaya ilmu kita berbuah, gitu ya, supaya zikir kita ada keberkahan, ada manfaatnya, mengusulkan kita, maka kita harus mengamalkannya. Nah, itu ada dalam baiat, gitu ya. Amalkan zikirnya, ya. Gitu. Ya, ketika kita zikir setelah selesai sholat, zikirnya minimalnya 165, gitu ya. Lebih baik. Kalau misalkan kita sedang sibuk 3 kali, tapi harus dibayar di lain waktu, gitu ya. Nah, mengenai baiat ini ada dalam Al-Quran surat An-Nahl, ya. Yang pertama dalam di ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ya. Yang artinya kamu harus menepati perjanjian dengan Allah. Ya. Ketika baiat kita berjanji ingin mengamalkan, maka kita harus menepatinya, gitu ya. Jangan kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya meneguhkannya sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi. Ketika kita berjanji, Allah sudah jadi saksi, gitu ya. Maka Allah itu mengetahui apa yang kamu perbuat, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Fat ayat 10, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihillaha fasayutihi ajran adima, ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah berjanji setia, mengamalkan, gitu ya, untuk setia kepada mursyidnya, gitu ya, itu akan dinaungi oleh kekuasaan atau tangan-tangan Allah, gitu ya. Akan dinaungi oleh rahmatnya Allah, gitu ya. Kalau kita melanggar, ya itu dirinya sendiri yang akan dapat hasilnya. Tapi ketika kita menepati janji kita, gitu ya, akan mengamalkan sungguh-sungguh apa yang menjadi amaliyah dalam TKN,
Allah itu akan memberikan pahala yang sangat besar, ajron hadi, ya. Artinya ya ketika kita berbaiat itu untuk kebaikan kita, ya. Nah itu sabda Nabi, ya, berbaiatlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah, ya. Kita akan bertauhid, tidak mendua-duakan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak akan membunuh anak-anak, gitu ya, tidak akan berdusta, tidak akan melanggar perbuatan yang ma'ruf, gitu ya. Nah, kata Nabi, barang siapa yang memenuhi janjinya akan disediakan pahala di sisi Allah. Barang siapa yang melanggar, itu maka akan diberikan sanksi di dunia. Nah, dan barang siapa yang melanggar salah satu di antaranya, kemudian Allah menutup dosanya, maka putusannya kepada Allah. Artinya mungkin Allah memaafkannya, mungkin pula menyiksanya. Gitu ya. Ini kata Ubadah bin Samit, hadis riwayat Bukhari tentang bayat, gitu ya. Oke, itulah teman-teman sekalian, ya. Materi kita hari ini tentang bayat dan talqin, ya. Dan ketika kita sudah mendapatkan talqin, amalkan, gitu ya. Ketika kita sudah berbaiat, maka tunaikan janji itu, ya. Amalkan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, ya. Nah, ini calon pengusaha-pengusaha, calon manajer-manajer, calon direktur-direktur, begitu ya. Maka sudah sepantasnya Anda menghiasi diri Anda dengan memperbanyak zikrullah agar lebih barokah dan lebih manfaat. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita hari ini. Silahkan Anda nanti membuat resume dalam perkuliahan ini, kemudian upload ke si Akan, ya. Dan insya Allah ketika situasi kondisi sudah memungkinkan, kita akan bisa berjumpa lagi dalam perkuliahan secara offline, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan taufik, petunjuk dan pituduh dari Allah, gitu ya. Sehingga kita bisa mengamalkan amaliyah dalam pikiran Thariqah Fadilah Sabaniyah ini dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan hanya Anda, saya juga gitu ya, masih banyak belajar dalam amaliyah ini. Semoga diberi keistiqomahan oleh Allah dan senantiasa mudah-mudahan kita diberikan karomah dan barokah guru kita, Pemirsa Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, dengan sahabat Anom Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin. Mudah-mudahan barokah dan karomahnya diberikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat belajar, ya. Mudah-mudahan kita sukses dalam kegiatan apapun, ya. Nah, sehat utamanya, ya. Semuanya sehat, diberi kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita ada dalam qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.